Sesampainya di sana, mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mengerikan. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya yang sudah disayat hingga meneteskan banyak darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran untuk dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar jasadnya sudah mulai terurai. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Alhamdulillah. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini. Itu bisa menjadi dukungan buat saya agar semangat lagi untuk membuat video. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai kisah kekejaman melegenda bangsawan tinggi kerajaan Hungaria yang dijuluki sebagai Countess Berdarah atau Blood Countess. Ia adalah perempuan pertama yang diberi gelar sebagai pembunuh berantai. Namanya bahkan tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal sepanjang sejarah. Ia sangat terobsesi dengan kecantikan abadi dan hidup awet muda. Dengan melakukan perbuatan yang sangat keji dan kejam, ia membantai ratusan gadis perawan yang bekerja di rumahnya. Ia membunuh, meminum darah, serta mandi dengan menggunakan darah perawan. Bahkan ia juga memakan daging gadis perawan tersebut. Ia yakin bahwa dengan melakukan hal itu, maka akan mempertahankan kecantikan abadinya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Berikut ulasannya. Cantik adalah hal yang relatif. Standar kecantikan dari masa ke masa pun dapat dikatakan terus berubah seiring dengan perubahan manusia itu sendiri dalam mendefinisikan suatu hal. Standar kecantikan juga bisa berbeda-beda di tiap negara. Menjadi cantik dalam artian memiliki penampilan yang baik secara keseluruhan. Nyatanya bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Terdapat begitu banyak cara dan tips untuk membuat wanita terlihat cantik. Ini bisa dilakukan dengan melakukan berbagai macam perawatan kulit secara rutin. Baik itu dengan menggunakan skincare yang berbahan dasar kimiawi yang kini sangat menjamur di pasaran, atau dengan bahan alamiah sekalipun. Namun, apa jadinya bila ada seorang wanita yang sangat terobsesi dengan kecantikan? Ia ingin terus mempertahankan kecantikan abadinya, bahkan ingin terus terlihat awet muda di usianya yang sudah tua. Ia melakukan berbagai macam hal yang ekstrim untuk mempertahankan kecantikannya tersebut. Pada tahun 1602, terdengar kabar yang beredar di sekitar desa Trenčín di Slovakia saat itu, bahwa gadis-gadis yang mencari pekerjaan untuk menjadi pelayan di kastil Chesje tiba-tiba menghilang. Banyak yang mengatakan jika Countess Elizabeth Báthory adalah dalang dibalik menghilangnya para gadis perawan tersebut. Nama lengkapnya adalah Countess Elizabeth Báthory di Eset, atau yang lebih dikenal dengan Elizabeth Báthory. Ia lahir di Nyírbátor, Kingdom of Hungary pada tahun 1560 atau 1561. Ia menghabiskan masa kecilnya di kastil Eset. Ayahnya bernama Baron George VI Báthory yang berasal dari keluarga Eset. Sementara ibunya bernama Baroness Anna Báthory yang berasal dari Transilvania. Selama masa kecilnya, ia seringkali menderita kejang-kejang yang mungkin disebabkan oleh penyakit epilepsi. Pada saat itu, gejala yang berkaitan dengan penyakit epilepsi didiagnosis sebagai falling sickness. Dan saat itu, perawatan untuk menyembuhkan penyakit epilepsi adalah dengan menggosok darah orang yang tidak menderita penyakit epilepsi
ke bibir si penderita epilepsi. Hal ini mengarah kepada spekulasi bahwa pembunuhan yang dilakukan Elizabeth selama hidupnya adalah bagian dari upayanya untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya sejak ia masih kecil. Namun, tidak ada bukti kuat yang mendukung spekulasi tersebut. Ada juga spekulasi lain yang mengatakan bahwa pada saat ia masih berumur 6-11 tahun, ia sudah dilatih oleh keluarganya untuk menjadi kejam. Ia sering menyaksikan hukuman brutal yang dieksekusi oleh petugas keluarganya. Ia pun diajari oleh keluarganya ajaran satanisme dan ilmu sihir, juga sadomasochisme oleh salah satu bibinya. Namun sekali lagi, tidak ada bukti yang kuat untuk mengklaim hal ini. Ada juga yang mengatakan bahwa Rona Elizabeth Bathory juga memiliki ledakan kemarahan yang ekstrim dan sering melampiaskannya ke pelayannya yang kebetulan berada di dekatnya. Elizabeth dibesarkan sebagai Protestan Calvinis. Sebagai seorang wanita muda yang berasal dari keluarga bangsawan, ia pun mempelajari beberapa macam bahasa seperti bahasa Latin, Jerman, Hongaria, dan Yunani. Elizabeth ini dilahirkan di keluarga yang istimewa. Elizabeth diberkahi kekayaan, pendidikan, dan kehidupan sosial yang luar biasa. Di usia 10 tahun, Elizabeth kemudian bertunangan dengan Ferenc Nadasdy yang usianya 5 tahun lebih tua darinya. Ia adalah putra dari Baron Tamas Nadasdy, The Nadaset Voga Rasford, dan Orsolia Kanizai, yang mungkin merupakan kepentingan politik dalam lingkaran aristokrasi. Karena kedudukan Elizabeth lebih tinggi dibanding suaminya, maka ia menolak untuk mengubah nama belakangnya menjadi Nadasdy. Namun, saat usianya yang ke-13 tahun, setahun sebelum pernikahannya, ia telah diduga hasil dari berhubungan dengan seorang pemuda desa yang berprofesi sebagai seorang petani. Setelah melahirkan, ia membuang bayinya ke keluarga lain untuk menghindari masalah dalam pernikahannya. Anak tersebut diberikan kepada seorang wanita lokal yang dipercaya oleh keluarga Bathory. Wanita itu dibayar oleh keluarga Bathory dan yang kemudian membawa anak itu ke Wallachia. Nadasdy dan Elizabeth menikah ketika Elizabeth berusia 15 tahun, sedangkan Nadasdy saat itu berusia 19 tahun. Mereka menggelar pernikahan di istana Pranovnat Toplo pada tanggal 8 Mei tahun 1575. Sekitar 4.500 tamu diundang ke pernikahan mereka. Setelah menikah, Elizabeth pindah ke kastil Nadasdy di Sarfar dan menghabiskan banyak waktu sendirian di sana, sementara suaminya belajar di Wina. Hadiah pernikahan Nadasdy kepada Elizabeth adalah kastil Chesje. Kastil ini telah dibeli oleh ibu Nadasdy pada tahun 1560 dan kemudian diberikan kepada Nadasdy, yang kemudian diberikan kepada Elizabeth. Suami Elizabeth, Ferenc Nadasdy, meninggal pada tanggal 4 Januari tahun 1604 pada usia 48 tahun. Meskipun penyebab penyakit yang membuatnya meninggal dunia tidak diketahui, tapi diduga bahwa ia telah menderita penyakit sejak tahun 1601. Pada awalnya ia merasakan sakit yang kemudian melemahkan kakinya. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi pulih sepenuhnya. Dan pada tahun 1603, ia pun menjadi cacat permanen. Pasangan tersebut telah menjalani kehidupan pernikahan selama 29 tahun. Sebelum meninggal, Ferenc Nadasdy mempercayakan ahli waris dan jandanya kepada Georgi Thurso, yang pada akhirnya akan memimpin penyelidikan atas kejahatan Elizabeth. Setelah menikah, Elizabeth dan Nadasdy tidak langsung dikaruniai seorang anak. Tidak lama setelah pernikahannya, suaminya Nadasdy dikirim ke medan perang
Di saat itulah ia hidup sendirian, dan kala itu ia bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Diyakini, pada saat itulah mula-mula Elizabeth Bathory mulai bersikap kejam kepada para pembantunya dan para petani yang tinggal di tanah miliknya. Ia beserta 3 kaki tangannya dituduh menyiksa dan membantai ratusan gadis. Jumlahnya antara 100 hingga 650 orang. Kejahatan itu dilakukan antara tahun 1585 hingga tahun 1610. Ia juga konon mandi dengan darah para korbannya. Ia sangat meyakini darah perawan akan membuatnya memiliki kecantikan abadi. Elizabeth Bathory bukanlah seorang pembunuh biasa. Ia adalah perempuan pertama yang diketahui sebagai pembunuh berantai, juga satu-satunya wanita pembunuh berantai yang menghabisi korbannya untuk kepentingan seksual dan sadistik tanpa pengaruh dari pasangan laki-laki yang dominan. Elizabeth Bathory membunuh demi kesenangan dan melakukannya tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Makin dihadap kematian korbannya, maka makin besar pula kepuasan yang ia rasakan. Untuk memenuhi kesenangannya yang biadab itu, ia mempunyai kamar khusus penyiksaan di dalam kastilnya yang disebut Her Ladyship's Torture Chamber. Kekejaman yang tak terbayangkan dilakukannya pada korban-korbannya, yaitu para gadis muda yang masih perawan. Menurut arsip Budapest, Elizabeth Bathory memukul mereka sampai mati dengan tongkat. Jarum yang disangkutkan di bawah kuku mereka, menutupi tubuh korbannya dengan madu sehingga serangga bisa makan di kulit mereka yang sudah terbuka, menjahit bibir mereka, dan menggigit daging dari dada dan wajah mereka. Terkadang ia menggigit korbannya hingga tewas atau merobek mulut mereka dengan kedua tangannya. Ia juga bahkan membakar korbannya dengan setrika panas. Ketika musim dingin, ia mengeluarkan korbannya yang tanpa busana ke halaman kastil. Kemudian ia mengguyurkan air dingin ke tubuh mereka dan membiarkan mereka menunggu di luar sampai mati. Atau terkadang ia juga menyiramkan air panas yang baru saja mendidih ke tubuh gadis-gadis malang tersebut sampai kulit mereka terkelupas, yang mirip seperti kulit tomat yang melepuh. Selain itu, saksi mata mengatakan Bathory suka menggunakan gunting untuk menyiksa korbannya. Dia menggunakan alat potong bedah untuk memotong tangan, hidung, dan alat kelamin mereka. Salah satu hiburan favoritnya adalah menggunakan gunting untuk mengiris kulit di antara jari-jari korbannya. Hal itu ia lakukan semata-mata hanya untuk memuaskan nafsunya. Elizabeth Bathory diduga telah menghabisi sekitar 650 manusia. Setelah korbannya dibunuh, ia awalnya memberikan pemakaman yang layak bagi para korbannya. Jasad para gadis malang itu diserahkan pada seorang pendeta Protestan untuk memakamkannya di halaman gereja. Ia mengklaim kepada pendeta bahwa mereka meninggal disebabkan karena hal yang tidak diketahui. Namun, karena seringnya mengirimkan jasad untuk dimakamkan, maka pemuka agama pun mulai curiga terhadap kematian demi kematian yang kerap terjadi. Pihak gereja pun mulai menolak untuk memakamkan jasad kiriman dari Elizabeth Bathory. Setelah jasad kirimannya ditolak oleh pihak gereja, maka ia pun berusaha mencari cara agar bisa memakamkan jasad para korbannya. Elizabeth mulai menguburkan korbannya di lantai ruang bawah tanah, di sekitar kastil termasuk di taman. Sebagian jasad korbannya dibuang ke ladang, sungai,
dan di lokasi yang dirahasiakan. Semakin banyak jasad manusia yang tewas akibat kekejamannya, maka semakin sulit pula ia menyembunyikan jasad para korbannya. Hal itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa banyak bagian jenazah yang ditemukan di dalam dinding kastilnya. Obsesi Elizabeth terhadap kecantikannya yang abadi semakin menjadi-jadi. Awalnya ia hanya mengincar gadis-gadis miskin yang datang ke kastilnya untuk bekerja. Namun menurutnya, darah para gadis perawan tersebut dirasa kurang, sehingga demi mendapatkan darah yang menurutnya berkualitas, ia pun mengincar darah gadis perawan bangsawan rendahan, menculik mereka untuk dijadikan korban. Keluarga bangsawan rendahan memang tak memiliki banyak uang, namun mereka masih punya ikatan benang merah dengan para penguasa. Hal tersebut pula lah yang menjadi bumerang baginya. Hilangnya para gadis-gadis perawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan kaum para bangsawan, dan kabar itu pula akhirnya sampai ke telinga raja. Adalah gadis petani yang berusia 12 tahun yang bekerja di kastil Bathory. Ia tak tahan dengan kekejaman yang ia saksikan. Walaupun akhirnya kabur, namun tak lama kemudian ia akhirnya tangkap. Elizabeth marah sejadi-jadinya terhadap Pola. Dengan bantuan Crispo, yaitu orang yang bertubuh pendek, ia menyiksa Pola dengan dimasukkan ke kandang yang diayunkan ke arah paku logam yang menjorok. Sebagai seorang wanita bangsawan yang berasal dari keluarga wanita bangsawan yang kaya raya, Elizabeth tak tersentuh hukum selama 6 tahun, sampai Raja Hongaria Matthias II mengirim perwakilan yang tertinggi yaitu Georgi Thurso untuk menyelidiki keluhan masyarakat terhadapnya. Thurso mengumpulkan bukti sekitar 300 saksi yang memiliki tuduhan yang sama rata dan benar-benar mengerikan terhadap Elizabeth. Pada tanggal 30 Desember tahun 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Palatin Georgi Thurso yang merupakan sepupu dari Elizabeth sendiri menyerbu kastil Chesje. Di malam hari, ia melakukan itu atas titah Raja Hungaria. Sesampainya di sana, mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mengerikan. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya yang sudah disayat hingga meneteskan banyak darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran untuk dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar jasadnya sudah mulai terurai. Thurso disebut menemukan daftar nama korban di meja Bathory. Diduga mereka adalah para gadis yang dihabisi secara kejam. Ada 650 nama yang tertera di sana. Setelah menemukan bukti yang nyata, Thurso kemudian menangkap Elizabeth dan 4 pelayannya yang diduga sebagai kaki tangannya. Mereka adalah Dorothea Sentes, Ilona Jo, Katarina Benica, dan Janos Wivari. Jelas Elizabeth adalah pembunuh berdarah dingin. Namun, meski para kaki tangannya dihadapkan ke pengadilan dan divonis berat, Elizabeth tak pernah dipenjarakan. Sebagai bangsawan tinggi yang kebal hukum, ia kemudian dijadikan tahanan rumah. Salah satu versi menyebutkan Elizabeth Bathory ingin disidangkan. Namun, jika ia dinyatakan bersalah, maka semua tanah miliknya harus diserahkan ke kerajaan. Hal itulah yang membuat keluarganya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Agar segala harta tetap menjadi milik keluarganya, maka para kerabatnya pun
memaksanya untuk tetap tinggal di dalam kastil. Akhirnya, hanya para pembantunya yang divonis. Visco dinyatakan bersalah dan dihukum penggal. Sementara Dorothea Sempels dan Ilona Jo dinyatakan sebagai penyihir. Keduanya pun dibakar hidup-hidup dan Janusz Wywali dieksekusi. Sementara Katarina Beneski dipenjara seumur hidup. Ketika persidangan berakhir, para kaki tangan Elizabeth mendapatkan hukuman mereka segera setelah persidangan. Sementara Elizabeth dipenjara di kastil Chesney-nya sendiri dan ditempatkan di sel khusus yang berukuran kecil. Dia dikurung dengan dikelilingi bata di sebuah kamar dengan hanya ada celah kecil yang dibiarkan terbuka untuk ventilasi dan lewatnya makanan. Dia tetap berada di sana selama 4 tahun sampai kematiannya. Pada malam tanggal 21 Agustus tahun 1644, Elizabeth mengeluh kepada pengawalnya bahwa tangannya terasa dingin. Lalu pengawalnya pun menjawab, "Tidak apa-apa Nyonya, pergi saja berbaring." Elizabeth pun pergi berbaring sampai ia tertidur dan kemudian ditemukan mati keesokan paginya. Dia dimakamkan di gereja Kestice pada tanggal 25 November tahun 1614. Tetapi kemudian tubuhnya dipindahkan setelah warga tidak menerima seorang Blood Countess berada di tanah pemakaman mereka. Tubuh Elizabeth kemudian dikuburkan secara rahasia di tanah kelahirannya di Essex. Lokasi pemakamannya hingga hari ini tidak diketahui. Gereja Kestice tidak memiliki tanda-tanda tentang makamnya. Pada era kehidupan Elizabeth, siapapun yang tidak sederajat dengannya hanya dianggap sebagai properti dan bisa dienyahkan. Sebaliknya, mereka yang dianggap berstatus tinggi akan diperlakukan sesuai kelasnya. Maka tak mengherankan jika Elizabeth dianggap sebagai istri yang baik dan penuh kasih untuk Nadasdi. Ia juga merupakan sosok ibu yang sempurna bagi anak-anak mereka. 1 dekade pertama pernikahan, mereka belum dikaruniai anak karena suaminya yaitu Nadasdi dikirim ke medan perang. Namun pada akhirnya mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Anna, Ursula, Catherine, dan Paul. Anak-anak dari pasangan tersebut mungkin tidak tahu perilaku kejam sang ibu. Bisa jadi ketika ibunya melakukan kejahatan, mereka dititipkan ke kerabat mereka. Juga ada laporan bahwa suami Elizabeth yaitu Nadasdi juga menikmati kekejaman yang dilakukannya kepada para pembantunya. Satu-satunya perbedaan nyata dengan istrinya adalah ia hanya menyiksa para korbannya, tidak sampai membunuhnya. Itulah tadi kisah kekejaman Elizabeth Bathory, atau yang lebih dikenal sebagai Blood Countess, yang melakukan hal yang sangat kejam dan sadis agar mendapatkan kecantikan abadi, serta memuaskan nafsunya untuk membunuh. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik loncengnya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.